Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Marita, NIM 21111304132 dari kelompok C1 TLM 2021. Di sini saya izin melakukan reporting tutorial skenario 2 yang berjudul Mengapa Bernanah dan Berbau dari mata kuliah infeksi bakteri. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penyakit diabetes. Jadi diabetes sendiri menurut WHO itu suatu penyakit gangguan metabolisme kronis dengan berbagai etiologi yang juga ditandai dengan adanya hiperglikemia akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Jadi hal tersebut itu disebabkan oleh defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta dari kelenjar pankreas atau oleh kurangnya responsif sel-sel terhadap insulin. Kemudian pada pasien diabetes ini juga sering terjadi penyembuhan luka yang sangat lama akibat hiperglikemi. Penyembuhan luka merupakan suatu proses transisi yang kompleks dalam fisiologis manusia yang melibatkan reaksi dan interaksi antara sel dan mediator. Kemudian hiperglikemi ini akan mempengaruhi tubuh untuk menyembuhkan diri dan melawan infeksi. Hiperglikemi ini berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, protein akibat sekresi insulin. Sel khusus pankreas menghasilkan sebuah hormon yang disebut dengan insulin untuk mengatur metabolisme. Tanpa adanya hormon ini, glukosa tidak dapat masuk ke sel tubuh dan kadar glukosa dapat meningkat. Luka pada permukaan kulit pasien diabetes karena adanya komplikasi itu biasanya disebut ulkus diabetik. Pada keadaan lebih lanjut, terdapat luka yang sering tidak dirasakan dapat berkembang menjadi infeksi bakteri. Apabila luka tersebut terdapat nanah, dapat disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Pelepasan leukosidin pada neutrofil adalah penyebab terbentuknya nanah. Kemudian yang NO kedua adalah mahasiswa mampu memahami teknik pengambilan dan pengolahan sampel nanah diabetes. Jadi pus atau nanah ini diambil dari pasien yang mengalami luka infeksi pada permukaan kulit pada penderita diabetes. Lalu diswab dengan swab dan dimasukkan ke media transport berupa amis. Hasil dari swab pus tersebut dibawa ke laboratorium, setelah itu diisolasi dan diinkubasi pada nutrien agar sehingga bakteri akan tumbuh. Selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan seperti penanaman pada media, lalu pengecatan gram. Lalu LO yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami teknik pemeriksaan secara mikroskopis dan kultur. Untuk uji kultur sendiri yaitu dari media nutrien agar dilakukan pembiakan pada media McConkey untuk bakteri gram negatif dan menggunakan media blood agar untuk bakteri gram positif. Ketika didapatkan hasil, lalu dilakukan pewarnaan menggunakan pewarnaan gram, yaitu dengan 4 reagen. Gram yang pertama gram A berisi gentain violet, yang kedua ada iodin, yang ketiga ada alkohol yang digunakan untuk dekolonisasi. Kemudian yang keempat ada safranin yang digunakan untuk mengecat bagian bakteri yang bukan gram positif, yang tadinya warnanya luntur akibat terkena alkohol. Caranya yang pertama yaitu reagen gram A ini tadi sebagai warna dasar digenangkan selama 1 menit lalu dibilas. Terus digenangi lagi gram B 1 menit lagi lalu dibilas lagi. Kemudian digenangi gram C itu 30 detik aja lalu dibilas lagi, lalu digenangi gram D atau safranin selama 1 menit lalu dibilas, dikeringkan, baru diamati dengan mikroskop. Sehingga nanti bakterinya akan berwarna violet untuk hasil yang positif dan berwarna merah untuk hasil yang negatif. Apabila keduanya telah didapati hasil positif atau gram positif, maka dilakukan tes biokimia dengan tes koagulasi berupa uji glukosa, uji katalisase, dan tes DNA. Kemudian apabila hasilnya positif, maka dapat dipastikan bahwa pada pus terdapat bakteri Staphylococcus.
Kemudian untuk teknik kultur sendiri itu menggunakan McConkey. Nah, itu tadi dengan cara digoreskan. Kemudian LO yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengetahui interpretasi hasil mikroskopis dan kultur pada pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus. Interpretasi hasil pada mikroskopis dengan pewarnaan gram ini akan menghasilkan gram positif warna ungu dan negatif warna ungu. Kemudian untuk kultur apabila positif, bakteri Staphylococcus aureus ini akan berwarna kuning. Pada pewarnaan, jadi bakteri Staphylococcus ini berwarna ungu, berarti bakteri Staphylococcus ini tuh positif dan dapat tumbuh pada media blood agar plate. Kemudian Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat, bergerombol pada koloni berwarna abu hingga kuning. Koagulasinya positif, berdiameter 0,8 sampai 1,2 mikroliter dan mudah tumbuh pada media pertumbuhan dalam keadaan aerob. Bakteri ini tidak berspora dan tidak bergerak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.